silakan Pak. Ini ada kuenya Pak. Mangga. Nah itu, Abah mana kopinya? Udah. Abah nggak mau ngopi. Abah Ini Pak. nggak boleh banyak ngopi Abah. Saya kalau ngopi ini perut nih. Nah itu dia. Ini perut, Apalagi ini saya tuh hidung, kuping nih. Warnanya itu. Gimana? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Yang penting sehat lah semuanya lah. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah. Gimana tapi aktivitas masih Iya. jalan Pak, lancar? Aktivitas pokok sebagai masjid saja yang kita jalankan, sholat 5 waktu berjamaah serta sholat Jumat untuk semua kajian. Sementara kita masih belum stop karena masih Depok ini kan wilayah merah Pak Ustaz. bagian dari ikhtiar kita juga Iya, ya. bagian dari ikhtiar. Ikhtiar karena ya memang ada kewajiban kita untuk ikhtiar gitu. Hakikatnya Allah punya kuasa tapi kita juga berikhtiar juga. Aktivitas ya kalau jangan takut ya jangan takut banget. Berani juga jangan berani banget gitu kan. Iya. Kayak lagu dong ya. Sedang saja. Terus ini kegiatan yang lain di luar ya kalau bicara kemasjidan ya tetap ya harus ada kegiatan sholat 5 waktu ya tetap walaupun dalam jumlah yang terbatas saya tetap. Tapi kalau kegiatan lain Pak ya. Maksudnya kegiatan masing-masing lah. Jadi gini, mungkin kita gimana? masing-masing punya kegiatan dalam mengisi waktu PSBB, gitu kan, banyak kosong, WFH dan lain-lain. Jadi salah satunya yang di plan Masjid Andalusia ini kan adalah menggerakkan sektor ekonomi. Jadi masjid bukan hanya menjadi satu tempat ibadah. Visi kita masjid ini adalah harus menjadi sumber kehidupan, baik kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan ibadah. Nah, salah satunya ekonomi. Mungkin di sini ada Abah, Totong juga mengisi kegiatan. Teman-teman ada mengisi kegiatan sendiri, tapi tetap kami DKM punya tim memantau kegiatan ekonomi ini. Sebagai contoh, ini ada peternakan lele, Pak Ustadz. Punya peternakan lele yang kemarin berapa gentong, alhamdulillah. Ya sudah mulai menghasilkan. Terus kami juga mengisi ini gas ya sebagai pangkalan Pak Tri yang mengelolanya di bawah semua di bawah DKM ya untuk mengisi waktu. Yang lainnya bersepedaan goes. Goes menjaga kesehatan ya. Goes. Mungkin Abah mungkin menerangkan gimana Abah? Kebugaran kan tetap nomor 1. Sehat nomor 1. Ya, ibadah apalagi. Selama itu ada manfaatnya ya boleh saja. Karena memang kalau kita ingat ya hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu an ini disebut juga dalam Arba'in Nawawi gitu. Bahwasanya kata Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi min husni islamil mar'i ya. Di sini minnya lil mu'din ya. Sebagian saja gitu. Jadi sebagian daripada baiknya, bagusnya Islam seseorang ya. Jadi kita mau lihat nih. Kalau kita ada orang Islam sejauh mana sih bagusnya dia sebagai seorang muslim, aktivitasnya seperti apa harusnya. Kata Nabi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi kata Nabi kita mau lihat sebagian daripada bagusnya Islamnya seseorang adalah dia tinggalin tuh tarkuhu ma la ya'nihi, apa-apa kegiatan apapun yang sifatnya nggak baik gitu, malayanihi yang kurang manfaatnya kan gitu, baik dari segi perkataan maupun dari segi perbuatan. Jadi baik akwal maupun afal. Jadi kalau kita mau lihat bagusnya Islam seseorang, kita lihat aja deh aktivitas dia kira-kira banyakkan yang ada manfaatnya atau yang kagak manfaat. Ya kalau tadi masjid lagi berdayakan ekonomi keumatan gitu atau kegiatan-kegiatan sosial lainnya atau bisa jadi ada kegiatan-kegiatan yang tidak terprogram secara khusus yang sifatnya ya pribadi masing-masing.
Dan kita ya termasuk saya juga kegiatan-kegiatan di lembaga banyak yang dilakukan di rumah ya online istilahnya gitu. Tapi kan bisa jadi ada orang yang ketika dalam masa pandemi seperti ini misalkan harus tidak keluar kalau nggak penting-penting banget kan gitu. Betul, Pak. Ya orang kan lama-lama juga kelamaan di rumah bosan gitu. Lalu ada kegiatan yang dilakukan sama mereka gitu, bisa jadi kegiatan-kegiatan iseng itu mengisi kekosongan. Tapi Islam tetap memberikan apa? Batasan. Sebagus apa Islamnya seseorang, ya ketika dia melakukan aktivitas kira-kira itu bermanfaat gitu. Bagus nggak, ada faedahnya. Kalau itu ternyata ya sia-sia ya mendingan nggak usah kan gitu. Ya misalkan karena bosen gitu, ya udahlah ngumpul-ngumpul, ngopi, ngobrol. Ya kalau ngobrolnya ada manfaatnya ya boleh kan itu. Kalau enggak hanya sekedar mengisi waktu kosong ya saya bilang mendingan nggak usah kan gitu. Main layangan gitu kan. Ya sekarang dilihat juga tadi faedahnya, manfaatnya ya apa olahraga kan gitu. Ya kan bisa jadi kita punya inisiatif sendiri untuk bikin kegiatan untuk mengisi kekosongan. Tapi selama itu bagus kan gitu, ada faedahnya. Justru dalam hal ini ya kalau kita ngelihat oh ini ada unsur apa namanya, ada ibadahnya kan gitu. Ya misalkan kegiatan kita kan enggak semuanya ada unsur ibadah, tapi ada unsur bukan ibadah, tetapi ketika itu mendukung bisa jadi ibadah juga. Contoh nih Mas, karena WFH begini atau karena aktivitas di luar dibatasi, kita ngapain? Tidur kan gitu. Kan tidur nah apa namanya manusiawi ya, orang ya tidur. Cepet ngantuk kan. Lalu ketika kita tidur, kira-kira itu tidur kita dan pahala apa enggak kan gitu. Ya kalau dia tidur maksudnya untuk menjaga apa namanya stamina gitu, istirahat lah. Karena nanti malam saya mau tahajud. Ya tidurnya jadi ibadah, itu bagus namanya kan gitu. Wah. Tapi kalau misalkan dia tidur kebablasan tidurnya, ya lebih banyak tidurnya. Ya saya bilang, ya itu termasuknya bisa di muslim apa keislamannya masih apa? Kurang baik karena apa? Melakukan hal yang sekiranya tidak bermanfaat. Ya ketidur kalau ada manfaatnya untuk bisa kuat ibadah dan sebagainya jadi ibadah. Atau tadi teman-teman banyak yang goes. Nah, karena pengen apa? Sehat atau jaga stamina dan lain sebagainya. Ya mohon maaf, ya sekarang yang goes juga kan banyak juga sekarang modus. Gitu maksudnya. Ya kan memang modus ya betul. Daripada modus ya mendingan nggak usah dah kan gitu. Tapi kalau mau sehat nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Sehat nggak apa-apa. Kan kita kadang kita goes, nanti kita mampir di sono. Wah mantep. Wah itu. Emang begitu Pak? Ya mungkin itu sampingan ya. Tapi kalau misalkan nggak ada manfaatnya, biar nggak usah. Kita fokus kepada apanya? Ya tadi tujuan utamanya ya sehatnya sebagainya. Refresh lah istilahnya kan gitu boleh. Tapi kan banyak juga yang goes ngebohongin istri. Iya, itu dia. Beli sepeda 10 juta, ngaku sama istrinya 2 juta. Jual sama bini 3 juta. Nah, iya, kan bahaya itu begitu. Jangan. Artinya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Jadi sebagian daripada baiknya Islam seseorang, dia tinggalkan tuh hal-hal yang sekiranya enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya. Jadi kurang lebih Nabi itu mengingatkan kepada kita, kalau pengen Islam kita baik, maka seluruh aspek kegiatan kita itu ada nilai faedah buat kita. Apalagi faedahnya bisa berimbas kepada orang lain dan juga berimbas juga dengan urusan apa? Ketaatan kita dalam hal ibadah, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau sekarang ya masjid memberdayakan ekonomi umat yang sifatnya bukan hanya urusan apa namanya ibadah yang mahdohnya ya seperti sholatnya atau tapi kan itu ada kegiatan-kegiatan lain, tapi itu kan bisa mendukung juga karena yang namanya masjid mesti apa? Mesti ada operasional. Nah, operasional dari mana?
Ya salah satunya ketika kita menghidupkan, kalau ini udah makmur semuanya dari segi kegiatan, dari segi ekonomi juga, jadi kan enak mau bikin kegiatan, emang ada dananya dari mana? Ya itu tadi, ya, pemberdayaan ekonomi untuk apa namanya urusan-urusan yang masjid yang harus butuh dana dan sebagainya kan gitu, sejalan itu. Sambil lah. Iya ayo. Yang kita ingat Pak Ustaz tadi. Oh, ya tadi Pak. Berkenaan dengan salah satunya di balik manfaat itu untuk kita atau juga untuk orang lain. Yang bentuknya seperti apa aja untuk orang lain? Ya banyak. Ya kan kalau kita merujuk kepada hadisnya khairun nas anfa'uhum linnas kan gitu. Sebaik-baiknya manusia yang memberikan banyak manfaat untuk orang lain kan gitu. Ya soalnya kalau tadi apa namanya ternak lele kan gitu, itu kan manfaatnya mungkin banyak juga. Kita ada aktivitas yang baik dan juga ketika itu ada yang ikut ya ikut ngapain, ikut ngebantu ya karena ngeberdayain orang juga. Kayak tadi usaha apa gas itu kan ngeberdayain juga gitu. Mungkin mantri yang apa namanya yang koordinirnya, tetapi kan yang bergerak di bawah ada yang kita rekrut orang-orang yang misalkan putus sekolah atau bisa jadi atau kena PHK dan sebagainya. Itu kan terus salah satunya itu. Artinya kalau bisa ketika kita berbuat baik, kebaikan itu punya imbas kepada orang banyak kan gitu. Nularinlah kebaikan kita kepada orang banyak kan gitu. Gitu, jangan penyakit doang ditularin ya. Jangan COVID aja dikeluarin ya. Bersin udah alergi lihat orang bersin gitu. Ya makanya kalau Nabi itu sebetulnya kalau bicara tentang uswatun hasanah sebagai contoh teladan yang sangat baik. Karena Rasulullah itu dalam hal apapun tidak pernah memberikan perintah gitu kepada para sahabat sebelum beliau sendiri yang ngerjain gitu. Jadi Rasulullah ngerjain dulu, contohin dulu gitu perbuatan baiknya. Itu akan berimbas lebih kepada orang lain daripada kita nyuruh doang. Jadi lisanul hal absahu min lisanil maqal gitu ya. Jadi ketika bahasa apa istilah kata nih bukan bahasa lisan ya, tapi bahasa apa? Contoh perbuatan itu lebih pasti daripada bahasa ngomong, bahasa lisan. Jadi contohin dulu nih. Ya, misalkan kalau di rumah karena anak-anak di rumah nggak sekolah, kita pun di rumah juga waktunya sholat, ya kita sholat. Udah wudhu, udah rapi, nah ayo sholat. Ya kadang-kadang kita salah juga. Kita nyuruh sholat, kitanya belum apa? Belum rapi, belum apa kan begitu. Ya kan dia akan melihat, gimana sih bapak nyuruh sholat katanya gitu. Sedangkan bapak juga nggak sholat dan sebagainya. Atau ibunya lagi nonton sinetron, nah sholat kamu, waduh dia nonton sinetron. Dia pindah remote aja. Gitu. Artinya itu banyak ya, gitu. Memberikan kalau disebutnya tadi kebaikan yang dilakukan seorang muslim itu ya bagaimana ya, kalau bisa memang kebaikan itu bisa kita tularkan kepada orang lain, jadi contoh yang baik kita. Apalagi kita sebagai orang tua ya memberikan contoh yang baik kepada anak-anak kita ya, uswah ya. Menjadi uswatun hasanah ya, mencontoh pribadinya Rasulullah ya. Saya rasa itu. Ya. Jadi apa pernah dalam zaman Nabi ada kejadian bukan masalah pandemi ya Pak Ustaz, bagaimana cara mengisi waktu kosong seperti tadi yang bisa bermanfaat pada orang lain? Salah satunya apa, misalnya ya seperti taruh misalnya berternak lele, seperti berternak lele, efeknya kan mungkin pasti banyak. Usaha itu juga kan ada berhasil, ada tidak. Ada pasang surutnya. Ya, tidak semua selalu berhasil. Kan di tengah-tengah udah kita mengisi waktu kosong, usaha nggak berhasil, waduh. Itu kita harus tetap seperti apa kira-kira? Jadi kalau bicara kita kan ya utamanya adalah diciptain untuk apa? Ibadah. Tapi kan yang kita lakukan ada hal-hal yang sifatnya ibadah, ada yang muamalah juga. Ya kalau misalkan tadi kita memberdayakan, kita bisnis apa ternak lele dan sebagainya, itu kan bicaranya apa? Muamalah. Hubungan kita sama kita. Tapi kalau bisa bicara tentang muamalah ini nggak lepas dari urusan apa? Ada niat ibadah juga kan gitu.
Lalu kalau misalkan kita udah mulai juga ini usaha, tapi ternyata ada apa? Ada pasang surutnya juga kan gitu, atau bisa jadi rugi dan sebagainya. Bagaimana cara kita menyikapinya? Ya kalau bicara tentang ikhtiar, kewajiban kita untuk berusaha. Setelah kita usaha, ada kewajiban kita untuk apa? Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Yaitu harus ada apa? Ada obrolan yang harus jelas kan gitu. Ini kita bikin usaha. Kalau bicara nanti untung, rugi dan sebagainya ya kita tanggung sama-sama kan gitu. Karena hakikatnya kita udah usaha ini lele biar supaya sehat bagaimana, kasih makannya yang bagus. Tapi nggak taunya karena ada sesuatu lele pada mati semuanya. Ya jangan saling menyalahkan, hakikatnya ikhtiar kita udah ada. Fatawakkal 'ala Allah, kita kembalikan kepada Allah bahwasanya segala urusan kita walaupun kita udah usahakan, Allah yang punya kehendak atas hasilnya. Kewajiban kita hanya ikhtiarnya saja, tapi kita nggak punya kewajiban untuk bagaimana hasilnya itu baik atau tidak. Tetapi bisa jadi kan hasil itu akan baik atau tidak tergantung apanya? Ikhtiarnya juga. Ikhtiar kita juga punya apa? Punya andil di situ. Tetapi ketika hasilnya tidak baik juga, fatawakkal 'ala Allah. Ya makanya prinsip-prinsip keislaman itu harus ditanamin juga. Jadi jangan sampai di akhir, ini gara-gara ini nih saling menyalahkan. Ya gitu. Tapi kalau dari awal kita udah cerita tentang prinsip Islam, hakikatnya usaha kita harus didasari juga dengan kekuatan akidah kita. Makanya ketika selesai usaha, fatawakkal 'ala Allah, serahin sama Allah, jadi semuanya. Jadi kalau udah dasarnya agama mah nikmat kan gitu. Jangan sampai lelenya kelaparan ya, Pak. Tadi makannya apa lele ya, Pak? Roti. ini wah Kerupuk juga Pak Ustadz, kerupuk dikasih. Roti, Ciki, mie ayam enggak juga, mie ayam. Pagi. Oh, mie ayam. Belum buka, donoloyonya sedang jadi. Pak tadi masalah ibadah bekerja dikaitkan dengan ibadah ya artinya itu contohnya seperti apa ya, dikaitkan dengan ibadah itu kan bukan hanya sholat saja kan, bukan hanya berbuat kan, baik. Ibadah itu kan ada yang sifatnya mahdho, ada yang ghairu mahdho. Kalau ibadah yang mahdho ya memang terkhusus yang harus ada syarat dan rukun seperti apa, sholat, puasa, zakat, haji. Nah itu kan memang udah bagian daripada ibadah-ibadah yang mahdho. Lalu ada aktivitas keduniaan kita yang ketika kita itu niatkan karena Allah dan juga ada imbas yang baik, ya itu jadi nilai ibadah juga. Kayak tadi orang tidur, saya pengen tidur ntar malam pengen tahajud nih, tidur sebentar aja Pak, ngecas buat ibadah, itu tidurnya jadi ibadah tuh kan gitu. Jadi walaupun aktivitasnya aktivitas muamalah, tapi bisa jadi nilai ibadah. Kayak tadi ternak lele, kan itu aktivitasnya yang muamalah saja. Akan tetapi jadi nilai ibadah karena kita niatin kalau saya udah ada hasil daripada ini lele, maka keuntungannya nanti untuk apa? Untuk kepentingan masjid atau untuk memberdayakan orang lain yang sedang kekurangan, apalagi dalam situasi pandemi sekarang ini. Banyak PHK dan sebagainya. Kita harus banyak-banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Itu jadi nilai ibadah. Itu tadi banyak rancu adalah kita bekerja ya muamalah, tapi diniatkan ibadah. Itu kadang-kadang saya khususnya bingung Pak, bukan kita, saya bingung. Ibadah, bekerja, tapi untuk ibadah. Nah itu tadi mungkin kaitannya adalah dengan adanya efek-efek yang lain ya, yang terikut selama kita memang harus meniatkan bekerja itu adalah untuk ibadah, bukan untuk yang lain. Kalau saya kerja nih, ngumpet untung nih gitu kan, saya mau kelas Pegas gitu kan, jual lele 3 gentong, udah kelas Pegas, kan itu udah melenceng dari ibadah berarti. Udah nggak ada keridhaan Allah di situ. Ya. Nah sekarang kalau Tapi kalau niat kayak gitu biasanya berhasil aja. Heran saya itu. Istidraj, cobaan. Jadi diuji malah itu. Diuji gitu ya. Nah, ya, sekarang ya kita usaha atau kerja, ya kan untuk menafkahi keluarga. Ya itu kan bagian daripada jihad kita juga. Itu ada nilai ibadah memang. Itu. Jadi selama itu bermanfaat, ketika itu diniatkan karena Allah, pasti ada unsur ibadahnya di situ. Itu nilainya, ada nilai ibadah pada Allah. Udah niatin ibadah. Kayak begini nih, ngopi. Bisa jadi ibadah. Bisa jadi ngopi terus kita sambil apa? Ngobrol.
ngobrolnya Ngobrol apa? agama. Yang manfaat kan iya. gitu. Kan kayak tadi kebaikan seorang muslim adalah ketika dia meninggalkan apa-apa yang tidak manfaat. Baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Ya kalau ketemu ngobrol yang baik kan gitu. Perkataan yang baik, sikap juga semuanya yang baik. Itulah kebaikan seorang muslim. Tapi ini Pak Ustadz, di luar ini ya, di luar tadi, saya kemarin lihat berita yang orang tua ngajarin dalam keadaan pandemi, apa itu memang kurang iman atau memang tidak sabar sampai mukul anaknya sampai meninggal. Itu bagaimana sebab yang begitu? Itu mungkin kalau contoh ke anak, kita sebagai kepala keluarga, mungkin ke istri, ke anak, ke keluarga yang lain. Kan kita kesal, itu tadi kan kesal, istilahnya kesabarannya sudah sampai batas. Padahal sabar itu nggak ada batas kan Pak Ustaz? Sabar itu tidak berbatas. Ya kan. Nah itu bagaimana? Kalau bicara Al-Quran, siapapun akan diuji. Apa ujian? Ya banyak. Apapun jadi ujian buat kita. Gitu. Anak bisa jadi apa? Ujian. Gitu. Istri ya jadi ujian juga. Kita sukses apa enggak dalam ujian itu? Ujian sabar. Ya bisa jadi. Makanya ketika situasi pandemi sekarang ini, banyak hikmah yang bisa kita ambil. Gitu. Jadi kalau tadi ada ibu yang kalau sekarang apakah itu kurang iman dan lain sebagainya? Ya kalau semuanya didasari atas keimanan, didasari atas perintah syariat, saya rasa nggak akan terjadi hal-hal yang seperti itu kan gitu. Jadi karena kurangnya keimanan dalam diri mereka kan gitu. Karena yang sekarang yang apa artinya yang sudah ngecas imannya dengan sesering mungkin aja masih banyak yang tergoda kan itu, apalagi yang nggak sama sekali kan gitu. Situasi kayak gini ya kita bukan wajar ya, artinya siapapun orang yang pasti ketika ngadepin situasi yang seperti itu bisa jadi dia punya sikap atau dia punya apa namanya emosi yang meledak seperti itu. Jadi memang intinya bukan masalah kesabaran saja Pak Ustadz. Jadi berarti dalam masa pandemi ini ya kita juga memang mungkin harus evaluasi diri adalah untuk mempertebal iman kita terus sebaik-baiknya. Di situ mungkin tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita yakin apapun yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Itu tergantung kitanya dah sekarang mengambil hikmah nggak dari situ, ngambil pelajaran nggak? Gitu. Sabar jadi bukan cuma sabar kalau kita tidak marah. Musibah Pak Ustadz ya banyak kan. Orang dikasih nikmat juga ya harus sabar juga. Sabar juga. Karena musibah sabar banyak bentuknya. Nah sekarang gini aja, kita ambil hikmahnya ya. Mungkin kemarin-kemarin kita nggak banyak menghargai ulama, nggak banyak menghargai guru. Sekarang baru berasa nih. Oh ternyata ngajarin anak di sekolah berat juga lah. Sekarang kalau diserahin bukan hanya dari segi apa namanya nafkah makan, tapi pendidikannya juga kan. Susah juga ternyata ngajarin anak susah dia kan gitu. Ngajarannya susah. Ya disambil lagi Pak. Apa ya pokoknya mudah-mudahan sehat semuanya. Di situasi seperti sekarang ini kita isi kegiatan-kegiatan yang manfaat, yaitu bagian daripada baiknya Islam seseorang ya bagaimana dia meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya kan gitu. Kalau bisa semuanya adalah kegiatan-kegiatan kita manfaat, apalagi manfaatnya berimbas kepada orang lain dan juga berimbas juga kepada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.